Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ta'ala ahalla nikah wa najaba ilaihi wa harrama as-sifah wa aw'ada al-'adhab al-alima alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ummatihi min yawmil hadha ila yawmin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Sahibul bait Bapak Rojali SH beserta istri dan keluarga besar, khusus kedua pengantin, sepasang pengantin Ananda, Cindy dan Saiputi yang baru saja melangsungkan akad nikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keduanya pasangan yang sejati cintanya, sejati keimanannya, sejati kesetiaannya, ketulusannya, keibuannya, dan Allah anugerahkan anak keturunan yang soleh dan solehah, semuanya taat ibadah, keluarganya kaya raya serta berkah, cepat pergi haji dan ibadah umroh, dan jadi orang kaya dermawan rajin sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kumpul pada Allah dukung itu. Saya hormati besan ini dipanggil menyudahi kali kena ditimpa liwat, ini dia orangnya. Menyudahi kali kena kalau ditimpa liwat. Itu yang terhormat Dr. Agus Ustaz Marsi. Kita bagus-bagus ini aja lah, biar kita nggak tahu dari mana itu. Beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat berkah panjang umur. Saya hormati Bapak Haji Amil Ahyaluddin, wilayah Kamilan RW 03 Kampung Kejarin, Kelurahan Terupa. Saya hormati Bapak RW Ahmad yang alhamdulillah sudah sembuh kembali daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat terus Bapak RW, panjang umur, mudah-mudahan dapat izin dari dirinya buat kawin lagi. Amin. Kawin dulu baru. Canda kok, gorokok, ngomong. Lagi dia ngomong Pak Yahman ngomong ke saya, kita mah kata dia, bini kita kalau belum mati kita kuburin dulu. Kita mah setia, katanya setia, benar. Kita mah setia, kalau bakal kita mah macam-macam dia. Dia kita termasuk kelompok ISIS. Apa itu ISIS? Ikatan suami istri satu. Ini rombongannya semua. Dan yang saya hormati Bapak RT Parta, ini wilayah RT siapa ya? Bapak RT Haji Budari, ada Bapak RT Haji Budari.
Kemudian Partai Juanda kalau ada. Juga yang saya hormati Bendahara Majelis Ad-Darajatul Akhirah Bos Samin. Kemudian yang saya hormati tim 9 yang dari malam, dari kemarin malam ke lagi malam sampai hari ini ngawal terus. Sebab ini yang punya hajat tim 9 dari Majelis Ad-Darajatul Akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz wal asatizah, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para tamu undangan, semuanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia. Sepertinya aku usah pakai sambutan penerimaan, emang udah beres. Jadi tepatnya saya menyampaikan nasihat perkawinan. Ini pengantin dua-duanya perlu dinasihati. Dan macam-macam ya. Beberapa menit yang lalu Bapak Rojali bukan siapa-siapa, jadi siapa. Kemudian Bapak Marsik juga bukan siapa-siapa. Tapi sesudah saya terima nikah Cindy binti Rojali dengan mas kawin 1 miliar dibayar tunai. Hari ini Bapak Marsik yang tadi bertetangga biasa sekarang memanggilnya Bapak. Jadi Bapak. Terus Saifuddin yang kemarin kalau ketemu nanya juga kagak. Ya pakai masker. Takut bukan. Sekarang juga manggilnya Papa. Papa, Abang P. Nongcong lu. Kagak Papa Rojali. Manggil apa ntar nih? Nah, Bapak. Kalau manggil Bapak nggak boleh makan jengkol ya. Namanya Dedi Pak Ustadz. Dedi ya. Manggil Papa makan pertek sama jengkol. Itu artinya akdun nikah, ikatan nikah yang hari ini secara zahiriahnya disaksikan oleh kita bangsa manusia, tapi pada hakikatnya disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Kagak amat tadi itu, saya terima nikah ya Cindy binti Rojali dengan mas kawin tersebut tunai paling 1 miliar juga kurang. Tapi itu Saifuddin kalau ente pahami dengan keimanan, ente pahami dengan tanggung jawab, itu akan bisa membawa kebahagiaan, bahkan menghantarkan istri yang tercinta dari alam dunia sampai ke alam surga. Amin ya Rabbal. Kenapa kan tuh kawin mah enak. Makanya kalau ada juga pengen kawin, kawinin aja. Inilah kebaikan kedua orang tua. Ketika anaknya ngelamun, Din, kata Bang Marsik, siapa perempuan yang lu demenin? Kau Pak, ngomongnya malu. Dikata jauh ya dekat, dikata dekatnya jauh. Itu tadi Pak, kata Ustaz. Kalau dimudahin kagak kena, kalau ditimpa liwat, siapa ya? Akhirnya Allah tunjukkan emang benar-benar dekat. Teman main dari kecil, kayaknya dulu diceritain dulu ya. Dan alhamdulillah, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, di tengah corona masih berkeliaran di mana-mana, biarin. Kawin mah jalan terus. Corona sih bodo amat. Mudah-mudahan ini pernikahan yang diridhoi Allah. Amin. Pernikahan yang diberkahi Allah. Pernikahan yang terhindar daripada godaan setan. Pernikahan yang terlindungi daripada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Haji ingin sampaikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran mengenai istri terhadap suami. Tugas kita adalah memberikan kebahagiaan lahir dan batin.
Artinya apa? Orang yang berumah tangga itu bohong kalau dia mengadakan perkawinan kalau nggak ada nafsu. Itu bohong. Kecuali janda yang udah 80 umurnya sama aki-aki yang udah 90. Itu kayaknya nafsunya udah nggak ada. Sebelumnya udah ditipan. Kalau ini mah gardu PLN, senggol B jadi. Dan itu diatur oleh agama. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Saifuddin, sini sawah, ente petaninya. Baik-baik kalau macul, paculnya dicek dulu, jangan sampai melewat. Ntar assalamualaikum, waalaikumsalam, belum ngapa-ngapain. Ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini pengantin-pengantin lama, ini bini kita adalah sawah ladang buat kita. Datangi dia, cangkul dari mana saja sesuai dengan keseleraan kita. Makanya yang punya sawah yang udah lama betul, hasil panenannya banyak. Nih, ini hasil panen nih. Ini hasil panen. Tapi ada juga orang yang berumah tangga yang dia punya sawah udah berpuluh-puluh tahun, kagak juga bisa manen. Kenapa itu? Bisa jadi bikinnya ogah-ogahan, atau bisa jadi kalau emang udah lama juga ketentuan dari langit alias mantu. Tetap cinta jangan berubah. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Sampai nyanyi sih dia. Tetapi belum juga mendapatkan putra. Nih kata dunia nih, lakinya emang sabar, nyautin. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Ini jika keduanya didapati sebagai pasangan yang soleh dan jadi keberadaan anak atau belum kehadiran anak, belum kedatangan anak dalam rumah tangga, dia nikmati dengan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini pengen punya anak berapa ente? Ayo nyaut berapa? Kasihnya aja. Sekali beranak 5 mau. Nanti kalau punya anak ente nih, jangan harap-harap anak laki. Itu sama juga mendikte Allah. Ya Allah, saya pengen punya anak yang pertama laki, jangan gitu juga. Atau saya pengen punya anak yang perempuan, nggak boleh gitu juga. Terserah Allah memberikan saya anak baik laki-laki ataupun perempuan, asal jangan bencong Tuhan. Gitu, amin. Mau laki-laki mau perempuan, yang penting lahir sehat sempurna, amin. Kakinya 2, matanya 2, tangannya 2. Sebab derajat laki-laki dan perempuan hakikatnya sama. Sebab apalagi perempuan di zaman sekarang, itu perempuan di zaman sekarang lebih kuat daripada orang laki, ya Pok. Ya Pok, paling lebih kuat itu perempuan ketimbang orang laki. Lihat perempuan kalau jadi janda magnetnya luar biasa. Tapi laki-laki kalau jadi duda semaratnya hilang. Aduh, apalagi pas jadi duda udah kagak punya duit, agak nyenggol-nyenggol aja, agak dari nanya-nanya. Inilah hebatnya seorang perempuan. Makanya Saifuddin sebagai suami yang cintanya sejati, apalagi ini boleh kepengen kawinnya. Ya, istilahnya ada ikatan cinta dari awal. Awas, hindari ribut dalam rumah tangga. Ya. Sini tidur kalau membelakangin, misalnya memantatin permisi AA, sini memantatin, udah gitu
dipakai. Pokoknya kalau baru pengantin baru mah apa aja baik sedap, betul nggak Pak? Betul kagak? Tapi tolong, bukan hanya selagi pengantin baru semuanya sedap, tapi nanti punya anak 1, 2, 3 sampai 8 misalnya, tetap sedap. Amin. Ya Robbal. Sekarang panggil apa nih? Ini apa? Ini kamu mari dulu. Mana ini mari? Ayah. Awas kalau ribut lugu kenapa? Panggilan lagi senang mah ayah, ya bunda lagi ribut, setan lo, pengajar lo. Bundanya hilang, ayahnya jangan, walaupun ribut. Bunda, jangan begitu dong bunda. Emang kenapa ayah? Kan kayak di film. Begitu tuh ribut mantep tuh. Ribut kalau ngangkat-ngangkat rok, ini dalam potong. Ini ya, tolong bahasa dipakai. Walaupun lagi marah, tetap bahasain. Ayah kemari, di sini bahasain bunda. Ini pelajaran akhlak bapak-bapak dan saudara-saudara. Jangan ketika lagi eling ngomongnya lemah lembut, lagi ribut apa tuh disebutin. Soal anjing keluar, babi nongol, monyet mangrok, oh gak ada bagus-bagus dah. Pulangin dong rumah mampu pulang lain. Malu udah pindah udah dari sini. Jangan Pak, sebab ini istri, ini suami adalah ketika aku nikah tadi disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Oleh karena itu, istri sebagai yang menjadi rem dalam rumah tangga atas birahi yang bergejolak pada seorang suami, hari ini yang tadinya diharamkan sudah dihalalkan ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyikum. Istri-istrimu adalah sawah ladang bagimu, datangilah dia, cangkullah dia sesuai dengan seleramu. Sanggup? Makan kuku bima, minum ke jempol-jempolnya ya. Kalau pengen lebih mantap, minum pel kita sambil megang timun, kagak bakal kendor itu urusannya. Jangan lupa, nih kan jadi pengantin terlihat. Karena ini nikah disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Serepot apapun jadi pengantin, Saifuddin sama Cindy sholat jangan ditinggal ya Neng. Ya Neng. Nih besan juga saat. Ya. Ini Johor nih aja 12, itu butuh sembahyang. Bentar setengah 1 tamu datang udah ber. Jangan sampai dicolek sih sama bos Amin. Udah asar, tanggung dulu. Tahu-tahu ajal mati. Jangan. Jadi hakikat daripada sebuah pernikahan yang kemudian berlanjut pada hubungan sebuah rumah tangga yang kita kepengen jadi sakinah, mawaddah, warahmah, diawali pada saat pesta pernikahannya, pada saat pesta perkawinannya. Coba dia lebih memilih Allah apa lebih memilih dunia? Kalau dia lebih memilih Allah akan dapat dunia. Tapi kalau hanya memilih dunia nggak dapat keridhaan Allah. Paham? Artinya nanti ketika jadi pengantin, waktunya panggilan azan, hayya 'alas shalah. Sini nyolek Bang Johor. Dia nyaut, bener tahu aku juga Johor. Ya maksudnya buru-buru sholat apalagi lagi gampang ya. Sini buka dulu. Udah bisa banyak-banyak. Selama-lama 4 rakaat baik kalau. Kalau bisa berdiri, Assalamualaikum Al-Fatihah. Jadi pengantin lagi, terima tamu lagi. Sanggup? Mulai dari ayat 2. Mulai. Sebab begini, para bapak ibu saudara-saudara, udah jadi pengantin, saya sama bedak, saya sama dandanan. Akhirnya sholat Johor ditinggal, asar ditinggal, maghrib ditinggal, isya 5. Kepengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bakal dikasih oleh Allah. Karena awalnya saja sudah tidak memilih Allah Subhanahu. Paham ya nih? Paham ya? Apalagi ini anak Ustaz DKM Bapak Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Huda. Apa sama Dewan DPR Bapak? Sama Dewan. Bapak jangan sampai biasanya anggota Dewan. Mantap.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini. Siapa saja nanti yang mengadakan pesta pernikahan, pilih Allah. Artinya ketika datang panggilan sholat, segera kerjakan sholat lima. Sholat lagi dalam keadaan hajat begini, maka gak usah pakai wirid segala macam. Habis assalamualaikum, udah langsung lagi jadi penerima tamu, langsung lagi jadi pengantin, ya kan, langsung lagi melayani orang yang pada datang. Sebab kalau dunia yang dipilih, nanti Allah kagak bakal berikan kita kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan seperti ketenangan dalam rumah tangga, cinta dan kasih sayang ini modal untuk mengajak dan menyelamatkan istri dari alam dunia menuju alam surganya nanti di akhirat. Jadi ketika nanti pesta berlangsung, tetap kita pilih Allah Subhanahu. Yang kedua aja dah, dua dari pertama orang yang kedua, istri dan suami harus memiliki 4 sifat. 4 sifat ini adalah sifat-sifat orang yang dimuliakan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuan supaya kalian saling mengenal, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia, kata Allah, di sisiku adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Ini artinya apa? Sesudah dirukunkan dengan ikatan akdu nikah, maka bersatulah dua makhluk yang berbeda. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini namanya bini, ini namanya laki. Laki lambang kenikmatan, bini bikin nikmat. Alhamdulillah. Apaan malam? Kemudian para bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa 4 sifat itu adalah yang pertama, memiliki istri harus tawadu kepada suami. Suami pun harus tawadu kepada istri. Kata-kata tawadu, rendahan, seumpama nih, gaji gedean Saifuddin, walaupun sama-sama kerja, ini dia juga. Gaji sama-sama, gaji gedean Saifuddin, tetap Saifuddin ketika memberikan nafkah, karena itu memang kewajiban, lantas jangan mentang-mentang merasa paling berjasa kepada bini. Sebab ketika dia masih sendiri adalah rezeki dia, tapi ketika sudah berumah tangga, kedapatan banyak mendapatkan rezeki itu berawal dari rezeki istri. Jadi ditambahin semuanya. Apalagi dua-duanya udah kerja, suami istri yang memiliki jiwa tawadu, duit suami, duit istri, duit. Jangan minjemin sama Abang Saifuddin ya. Gue pakai minjem guru. Cepet di 200 bungain. Itu video batang. Jangan ya nih. Udah, emang duit laki, duit laki ya udah pakai. Yang penting jujur ya. Ya. Jangan mancing galak sama mulu apa, Prek. Kamu suka mancing, Saifuddin? Nah ini nih, saya mau bahas nih. Biasanya orang kalau udah gila mancing, bini yang demplon ditinggal mabur. Mau bahas sekarang nih, awas nih. Maaf nih, bapak-bapak. Akibat bini rajin dandan, kagak heroin. Dari situlah awal mulai chatting sama lelaki lain. Betul kagak, Pak? Ayo ngaku lo. Lah, bini udah mengikuti kewajibannya. Laki pulang kerja dia dandan, betul kagak? Udah 7 lapis, bintik ganti lagi warna hijau, warna merah, pakai burung cabai ya. Laki, kata bini, mana bang? Mancing gua, hujan bang, rame. Enggak, kata bini, udah dandan capek-capek kagak diheroin.
timbul CLBK, dia cari-cari nomor teman yang lama. Itulah awal keretakan sebuah rumah tangga. Paham? Paham? Awas. Walaupun kita demen mancing, kalau udah punya bini seminggu sekali aja. Kita ikan ngomel, bini lu sampai mancingin. Ya, gue baik ikan lu pancingin. Jangan ya. Itu bapak dosa kita. Mentelantarkan istri dalam keadaan yang udah cakep, yang udah botok, yang udah demplon, yang udah siap kita garap. Sementara kita milih mancing, itu dosa. Awas nih para penghobi mancing. Kalau pergi mancing permisi, mama, mau pergi mancing. Kata lagi, mancing dulu. Ini orang ini. Jangan pergi, jangan pak. Tapi kalau kata bini, ayo pak mancing bareng-bareng berangkat. Ya kan itu ya, gak apa-apa. Lakinya bagian narik, di bagian mendorin. Jadi kan dapat lama-lama. Ya, awas nih para penghobi mancing. Bini jangan disia-sia. Tetap bini kudu kita hormati. Jadi pasangan yang tawadu nggak boleh. Suami merasa paling berjasa atau istri merasa yang paling hebat, nggak boleh. Kagak boleh. Kan udah janji. Cintamu adalah cintaku satu. Takkan pernah hilang, takkan pernah berubah sampai akhir masa. Kan begitu. Kita berdua, Masya Allah, dalam ikatan cinta yang tidak akan pernah berubah apapun yang ingetin itu. Kemudian yang kedua, pasangan yang ingin dimuliakan Allah. Yang kedua, harus banyak bersyukur kalau lagi punya duit, dua-duanya enak. Suatu ketika Neng udah gak kerja, beranak Neng rek. Terus abang Saipudin masih kerja, duit ala kadarnya. Sebab kan kalau udah punya bini mah, ya kan, kalau sekarang mah kan istilahnya nenek baru satu. Nanti kalau udah punya anak nenek bisa bertiga. Kalau anggapnya dua laki satu, ya kan, kebutuhan banyak. Pada saat duit lagi pas-pasan, Neng Sini ngomong, bang, abang jangan bingung walaupun duit pas-pasan juga. Emang apa Neng? Emang bang, duit mah kudu pas, kalau kagak pas dikantongin kegemuan. Artinya dalam keadaan senang kita bersyukur, itu normal. Tapi dalam keadaan pas-pasan serba susah, bini masih ngomong, alhamdulillah bang, kita masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa. Yang lain-lain, saya bersyukur, apakah gak usah bingung? Saya bersyukur punya laki abang. Itu sudah merupakan ucapan yang membahagiakan hati Bang Saipudin. Ya. Kalau mau ngomong ke abang ngomong aja. Pengen ke apa namanya? Ke Siti Mangga 2 ya. Ngomong aja. Kalau pengen ke Tang Siti ngomong aja. Jadi antarlah. Jadi qanaah, saling bersyukur. Istri bersyukur kepada suami, suami bersyukur kepada istri. Awas. Ini ajaran agama. Yang ketiga, waro. Apa itu waro? Lemah lembut, tutur kata. Bukan ketika lagi baik, tapi ketika lagi ribut tetap bahasa. Tadi apa? Ayah ya. Bahasa ayah, bahasa bunda jangan dihilangin. Lu gua udah. Ya, ketika lagi ribut sekalipun, ketika lagi marah. Gimana sih bun? Gimana sih ayah gitu? Lu aja jangan dipakai. Itu namanya waro. Ngomong hati-hati. Sama mertua biasanya kalau masih nyampur suka sering tersinggung sama mertua. Kagak boleh. Hilangin perasaan-perasaan buruk sangka, suuzon hilangin. Sebab mertua cuma sebutan, hakikatnya sama. Wajib kita hormati seperti orang tua kandung kita. Paham? Ya. Ya Neng ya. Neng juga nih. Bapak Marsin mertua itu sebutan, hakikatnya sama dengan Bapak Rojali. Kamu juga begitu ya. Bapak Rojali sebutan mertua, hakikatnya sama kayak Bapak Marsin. Wajib dihormati, wajib dimuliakan, wajib kita bela. Ketika kita bercampur dalam rumah tangga, awas jangan gampang tersinggung. Ketika kata Bang Rojali, mana gua makannya banyak banget. Jangan jengkel itu. Pak, kalau ayah kagak makan nasi kagak habis. Itu. Besok bapak beli kambing, Pak. Kita bisa dibuat sate. Begitu aja, Pak. Daripada punya mantu kagak mau makan. Baru kawin dapat sebulan udah dibawa ke ruang ICU. Kalau mantu doyan makan, ayo beliin. Lu mau apa dok?
tempe, sate kuda, gue beliin tuh. Memang lu mantu beli, gue pengen. Jadi bahasa-bahasa yang biasa itu jangan dimasukin di dalam hati sehingga membuat jadi terseni. Akibatnya apa? Lagi enak-enak ribut, akhirnya pulang ke mamanya. Diperanin kagak mau ngambek, bercerai gara-gara suuz. Jadi apa mertua kudu banyak husnuzon, baik sangka. Cindy apa Bapak Marsin baik sangka. Terus juga ini Saifuddin sama Bapak Rojali sama Emak baik sang. Jangan buruk sangka. Kalau Emak lagi merenggut bukan berarti lagi benci meluk, lagi kesel sama lakinya. Kan suka begitu ya? Itu ada aja mertua sembuh pulang merenggut. Bukan merenggut apa-apa, nahan bisu belum pecah. Emang begitu, ini semua ngalamin nih, semua ngalamin. Awas, ketersinggungan itu dibuang jauh-jauh. Sekali lagi, mertua hanya sebutan. Hakikatnya adalah sama dengan orang tua yang melahirkan kita. Menyakiti hati mertua, dosa besar. Memuliakan mertua, berpahala besar. Nurut patuh taat sama mertua sama hakikatnya dengan nurut patuh taat sama kedua orang tua yang melahirkan. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang kelima, yang keempat, sifat-sifat atau hal-hal yang dapat memuliakan diri kita di hadapan Allah maupun di tengah-tengah manusia adalah memiliki keyakinan yang mantap. Jangan ragu nih, jangan ragu. Yakin cintanya, yakin ketulusannya, yakin kesetiaannya. Dan Neng Siti jangan banyak cemburu berlebihan, gak boleh. Laki kesel, lepon kayak tukang lilin. Kenapa begitu? Lepon agak percaya video call. Coba tunggu ntar gue pengen tahu. Ya, ini saya mewakili para suami. Kalau bini dikit-dikit lepon, laki kesal tahu. Apalagi yang video call, kita lagi rapat video call. Mana bini kita nggak pakai apa-apa, pakai aduk doang sama kembet. Udah percaya, yakin dan percaya suami kita bukan buaya. Amin, amin. Begitu aja udah, yakin percaya ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang melihat, ada Allah yang senantiasa menilai. Apabila sesuatu terjadi, Allah akan cegah daripada kekhawatiran seorang istri kepada suami. Insya begitu pula Saifuddin, jangan banyak curiga sama bini, sama ya, jangan. Laki di kebangetan dicemburuin, kesel, bini juga sama. Ini mah kadang-kadang egois, dia dicemburuin kagak mau, cemburu sama bini habis-habisan. Itu namanya lelaki ego, pengen menang dewe. Kalau bini kita takut dilirik orang, edeng-edengin. Nih kalau husnuzonnya bini kita ada yang lirik, berarti bini gua bodoh. Amin. Laki gua ada yang lirik, berarti laki gua ganteng. Alhamdulillah. Tapi ada WA nih bang, ada WA ini. Ya itu masalah sambung. Udah jangan jadi bahan keributan. Insya. Nah terakhir Bang Haji pengen pesan Neng Siti, nomor-nomor teman laki yang lama ya kalau menurut Bang Saifuddin belum dihapus. Nomor-nomor teman cewek yang lama kalau kata dia hapus bang, hapus. Sanggup nggak? Tidak ada CLBK dengan yang lain. Amin. Inilah pilihanmu dari hari ini sampai akhir hayat, sampai nanti ke akhirat. Amin. Inilah pula pilihanmu Bang Saifuddin ya. Cinta sejatimu, cinta yang tulus darimu dari hari ini sampai nanti ke akhirat. Di rumah, di dunia jadi suami istri, sampai nanti di surga jadi suami istri. Amin ya Rabbal alamin. Dah beres. Mudah-mudahan ini Cindy dan Saifuddin kita doain cintanya sejati selamanya, panjang umurnya, sehat walafiat lahir batinnya, dijadikan keduanya hamba yang taat ibadah kepada Allah, dijadikan selalu dalam langkahnya dan keberadaannya di mana saja dari dunia sampai ke akhirat orang-orang yang memperoleh keberkahan dan keberuntungan. Bang Rojali dan istri, kemudian Bang Marsin serta istri adalah hari ini telah menjadi besan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan ketaatan dalam ibadah, diberikan berkah dan panjang umur, serta kita semua yang hadir
berharap doa yang sama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum ada jodohnya supaya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau dia laki-laki, Allah datangkan, Allah pilihkan baginya untuk menjadi pendamping hidupnya perempuan yang solehah. Kalau dia perempuan, Allah datangkan baginya laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk harapan itu semua, mari kita munajat membaca suratul Fatihah. Semoga ini hajatnya Bang Iqbal Rojali, cuaca terang benderang. Amin. Dari mulai sekarang sampai penghabisan, tetamu kondangan paling kecil cepet, paling kecil tuh, paling gede nih menghitung 200 juta, miliar, pokoknya makhluk bangsa manusia termasuk bangsa jin pada kondangan. Amin. Kurang bagaimana doa itu? Jin mau kondangan kayaknya kagak ngulangin. Coba alamatnya. Tahu-tahu ini ada amplop gede banget isinya 10 juta, kagak ada namanya, itu jin kondangan. Kan suka ngalamin ya? Jin kondangan atau malaikat kondangan itu amal kebaikan kita yang kemarin-kemarin kita lupa. Suka ngalamin kan? Kagak ada namanya, kondangan gede banget. Sampai ini itu bisa jin Islam, bisa malaikat nganterin kebaikan kita di masa lama-lama yang kita kerjain terlupa. Dianterin, itulah kebaikan. Makanya jangan pernah nyesel berbuat kebaikan. Kemudian semuanya dalam keadaan sehat selamat, tetamunya selamat, para undangan juga selamat, lancar, tidak ada yang terkena corona. Amin ya rabbal alamin. Dijaga, dipelihara, disehatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul bil karamati bil barakati wa bil ijabatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ku tahu yang ku mau, doa jangan panjang-panjang. Karena ini pengantin udah kegetahan. Kemudian juga para hadirin udah pada pengen makan. Doanya doa sapu jagat yang mimpin Ki Sapu Angin. Kita baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa dumtum bil khairi wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.